kelas 644B 27 dengan NIM 164190289 Universitas Bina Sarana Informatika BISDIK. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama, ada permintaan atau demand. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Kemudian ada faktor penentu dalam permintaan, yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga ada pendapatan masyarakat, yang keempat ada cita rasa yang dimiliki oleh masyarakat, yang kelima adalah jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah ramalan mengenai masa yang akan datang. Kemudian, di dalam permintaan juga terdapat hukum permintaan dan kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang naik, maka permintaan akan turun. Lalu, ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Seperti pada P1 di kurva menunjukkan harga barang yang tinggi sehingga Q1 atau kuantitas yang diminta sedikit. Sedangkan pada P3 di kurva menunjukkan harga yang rendah sehingga Q3 atau kuantitas yang diminta akan lebih banyak. Kemudian ada penawaran. Penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Pada penawaran juga terdapat hukum penawaran dan kurva penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Lalu, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan barang yang ditawarkan. Pada P1 menunjukkan harga terendah, sehingga Q1 atau kuantitas yang ditawarkan pun sedikit. Lalu ada P3 menunjukkan harga yang ditawarkan tinggi, sehingga Q3 atau kuantitas yang ditawarkan lebih banyak. Kemudian yang terakhir ada keseimbangan pasar atau equilibrium market. Keseimbangan atau equilibrium adalah keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Lalu ada kurva keseimbangan pasar. Equilibrium point adalah titik temu antara demand permintaan dengan supply atau penawaran. Equilibrium atau keseimbangan tercapai ketika terjadi kesepakatan harga dan kuantitas yang ditentukan antara penjual dan pembeli. Kemudian di kurva keseimbangan pasar terdapat titik P. Titik P pada kurva keseimbangan pasar adalah equilibrium harga, yaitu besaran harga yang disepakati oleh pembeli untuk kuantitas yang telah ditentukan. Kemudian ada titik Q pada kurva keseimbangan pasar, yaitu equilibrium kuantitas, yaitu kuantitas barang yang menjadi kesepakatan penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.